Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ana Kartika Aprilia dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Nasional. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan materi tentang input dan output pada komputer di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Apa ya itu input? Yuk kita bahas. Nah, input itu adalah perangkat masukan untuk unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Input itu menjadi bagian dari sistem komputer karena sistem merupakan kesatuan dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling terhubung. Sehingga, dengan adanya input, maka sistem komputer akan berjalan sesuai dengan keinginan. Input berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu unit prosesor untuk diolah dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, di sini ada macam-macam input, yaitu yang pertama keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Nah, yang kedua, ada flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi, mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, hingga 32 GB. Nah, perangkat yang ketiga ada mouse nih guys. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsi mouse di sini untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Nah, perangkat yang keempat ada modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem bervariasi. Ada yang dicolokkan ke lubang USB, dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Nah, yang kelima ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Bentuknya seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dengan kabel. Merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Nah, yang ketujuh ada scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog atau kertas menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat Anda ingin memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer yang hasilnya berupa gambar atau file PDF. Bila dikombinasikan dengan printer, scanner bisa digunakan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Nah, yang ke-8 ada barcode scanner. Barcode scanner atau barcode reader adalah alat yang berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Nah, yang ke-9 ada CD atau DVD-ROM. CD atau compact disc adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil pada bagian tengah. Nah, perangkat yang ke-10 ada joystick. Joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Touchpad merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop
dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Nah, yang terakhir ada webcam nih. Webcam adalah kamera real-time yang gambarnya bisa diakses melalui www, program instant messaging, atau aplikasi video call yang memasukkan hasil data rekaman dan dibentuk dalam format digital. Nah, kalian sudah tahu kan macam-macam perangkat input. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang output. Teman-teman setelah mengetahui input, apa itu output? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang output. Output itu adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer sudah diterjemahkan oleh teknologi komputer itu sendiri, sehingga dapat dipahami penggunaannya dengan mudah. Saya mau ngasih tahu nih, ada beberapa macam-macam output. Beberapa macam-macam output ada 6. Yang pertama, monitor. Monitor adalah perangkat keras berjenis output yang digunakan untuk menerjemahkan data digital sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Monitor adalah perangkat output yang sangat penting dari komputer, karena tanpa kehadirannya, pengguna tidak akan bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Perangkat yang kedua ada proyektor. Proyektor bekerja dengan mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan display dengan tujuan memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Yang ketiga ada printer. Printer yang juga termasuk sebagai perangkat keras berjenis output untuk mencetak file, misalnya foto digital menjadi foto kertas, ataupun dokumen menjadi tulisan yang tertuang di media kertas. Nah, selanjutnya ada plotter. Plotter adalah perangkat yang memiliki fungsi mirip seperti printer, yaitu untuk mencetak grafik vektor. Perangkat ini menggunakan spidol, pensil, pena, atau alat tulis lainnya untuk menggambar banyak garis ke atas kertas daripada serangkaian titik seperti printer tradisional. Nah, yang kelima ada flat panel display atau yang disingkat sebagai FPD, merupakan perangkat output berupa layar tipis dan ringan yang menggunakan teknologi liquid crystal display atau LCD. FPD yang ditemukan pada semua jenis laptop menjadi standar baru untuk komputer desktop. Yang keenam ada speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Dari keenam perangkat ada sound card. Sound card ada kartu suara, adalah kartu ekspansi yang berfungsi menghasilkan suara dari komputer, sehingga dapat didengar melalui speaker atau headphone. Sebenarnya, komputer tidak selalu membutuhkan sound card, tapi perangkat ini selalu disertakan pada setiap mesin dalam satu bentuk atau bentuk lainnya, baik dalam slot ekspansi atau terpasang pada motherboard. Nah, selanjutnya ada perangkat output VGA, merupakan singkatan dari Video Graphics Accelerator, yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang, VGA adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Kesimpulannya adalah perangkat input sendiri sesuai dengan namanya masukan, artinya adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengendalikan komputer. Sedangkan output ini adalah perangkat yang dapat menghasilkan sesuatu dari komputer, baik itu suara, informasi, ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman sudah mendengarkan kan penjelasan dari saya? Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.